Nama saya Syahri Ridya dari kelas 10 IPS. Pada kesempatan saat ini, saya akan menjelaskan tentang peninggalan dan proses masuknya Islam ke Indonesia. Pertama, kita akan membahas tentang peninggalan Islam di Indonesia yang masih ada hingga saat ini. Yang pertama yaitu Masjid Menara Kudus, biasa juga disebut dengan Masjid Al-Manar, adalah masjid kuno yang dibangun oleh Sunan Kudus sejak tahun 1949 Masehi atau 957 Hijriah. Lokasi saat ini berada di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Ada keunikan dari masjid ini karena memiliki menara serupa bangunan candi serta pola arsitektur yang memadukan konsep budaya Islam dengan budaya Hindu-Buddha sehingga menunjukkan terjadinya proses akulturasi dalam pengislaman di Jawa. Yang kedua ada Masjid Raya Baitur Rahman. Adalah masjid yang terletak di pusat kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia. Masjid Raya Baitur Rahman adalah simbol agama, budaya, semangat, kekuatan, perjuangan, dan nasionalisme rakyat Aceh. Masjid ini adalah landmark Banda Aceh sejak era Kesultanan Aceh dan selamat dari bencana tsunami pada 26 Desember 2004 silam. Yang ketiga ada Masjid Agung Sang Cipta Rasa, dikenal juga sebagai Masjid Agung Kasepuhan atau Masjid Agung Cirebon, adalah sebuah masjid yang terletak di Kompleks Keraton Kasepuhan, Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh S. Hurgronje dan J. Pitznapel. Yang kedua ada teori Persia. Umar Amir Hussein dan Hussein Jajadiningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia, yaitu upacara tabwik. Yang ketiga ada teori Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari keraton ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9, menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah atau Raja Demak adalah keturunan Cina, penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina, dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Yang terakhir ada teori Mekah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selanjutnya ada jalur masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama itu melalui jalur perdagangan. Agama Islam masuk dan berkembang ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Hal ini didukung oleh letak Indonesia strategis sebagai jalur perdagangan dan bahkan menjadi pusat perdagangan di beberapa wilayah Indonesia. Selain untuk berdagang, mereka juga mengenalkan Islam kepada masyarakat di Indonesia. Selanjutnya ada jalur perkawinan. Para pedagang Muslim yang datang ke Indonesia untuk berdagang datang tanpa membawa keluarga mereka. Mereka akhirnya menetap di Indonesia dan menikah dengan penduduk lokal dengan syarat harus memeluk agama Islam terlebih dahulu. Salah satu contohnya adalah perkawinan antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Gede Manila, putri dari Tumenggung Wilatikta.
Yang ketiga ada jalur tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran ketuhanan yang bercampur dengan hal-hal yang berbau magis yang memudahkan ilmu tasawuf diterima oleh masyarakat Indonesia yang pada saat itu banyak yang menganut sistem kepercayaan animisme dan memeluk agama Hindu maupun Buddha. Selanjutnya ada jalur pendidikan. Perkembangan lembaga pendidikan pesantren yang lebih mengutamakan pendidikan agama dengan menyediakan tempat menginap bagi para muridnya membuat perkembangan Islam di Indonesia semakin pesat. Murid-murid pesantren yang berasal dari berbagai daerah dan telah menyelesaikan pendidikannya kemudian mengajarkan agama Islam di daerah asalnya. Selanjutnya ada jalur kesenian. Islam masuk dan berkembang di Indonesia melalui jalur kesenian, antara lain seni bangunan, seni pahat, seni musik, seni tari, dan seni sastra yang disesuaikan dengan adat dan kebiasaan masyarakat sebelumnya sehingga dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Yang terakhir ada melalui jalur dakwah. Wali Songo merupakan orang-orang yang memiliki peranan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Wali Songo merupakan orang-orang yang memiliki tingkat pengetahuan agama Islam yang sangat tinggi, sehingga mereka tidak hanya mengajarkan Islam melalui kajian ilmu, melainkan juga melalui contoh perilaku dan yang berlandaskan agama Islam. Menurut saya, agama Islam sangat mudah diterima di Indonesia, karena syarat memeluk agama Islam sangat mudah, yaitu hanya dengan mengucapkan kalimat syahadat, tata cara peribadatan Islam sederhana, dan tidak mengenal pelapisan sosial atau kasta.